Shalom, salam damai, salam kasih Tuhan, bertemu kembali di dalam firman Tuhan, renungan harian kita. Bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan yang telah diberikan. Pada waktu ini kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami mulakan renungan kami dengan pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Berkati kami, lindungi kami saat mendengar firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah penghalang dosa. Ayat renungan pula di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terdapat banyak sekali penghalang di dunia yang bukan sahaja menghentikan pertumbuhan rohani kita, tapi juga menetralkan dan menghalang kesaksian kita kepada orang lain. Saudara-saudara, terdapat banyak perkara yang menghalang pertumbuhan rohani kita. Penghalang-penghalang ini telah wujud sejak dosa pertama datang ke dunia dan semakin bertambah sampai Yesus datang. Mengetahui tentang penghalang ini yang dikatakan dalam Alkitab akan membantu kita memahami keterbatasan kita sendiri-sendiri. Dan bagaimana kita boleh merobohkan penghalang-penghalang ini melalui kuasa Roh Kudus. Dosa telah meletakkan penghalang bukan saja antara Tuhan dengan kita, tapi juga antara orang lain dengan diri kita sendiri. Penghalang dosa ini tidak boleh dilangkau kecuali melalui kehidupan dan pengorbanan anak Tuhan yang dikasihi, Yesus Kristus. Ketika Yakub melarikan diri dari rumahnya karena penipuan yang melibatkan hak kesulungan, dia merasa hubungannya dengan Tuhan dan keluarganya telah terputus. Apa yang mengakibatkan Yakub merasa seperti ini, saudara-saudara? Pasti ada satu perkara yang mengakibatkan sehingga dia merasakan perkara bahwa dia terputus hubungan dengan Tuhan. Bersendirian di belantara yang sunyi pada waktu malam, Tuhan dengan penuh belas kasihan memberikan Yakub sebuah mimpi tentang satu tangga di antara surga dan bumi dengan para malaikat turun naik tangga tersebut. Oleh itu Yakub dipimpin untuk mengerti bahwa perpisahan yang dicipta oleh rasa bersalah dan dosanya dijembatani oleh surga itu sendiri. Ini bermaksud kalau kita merasa bahwa kita sudah tidak layak untuk masuk ke sana, itu hanya diri kita yang memikirkan itu. Tetapi apa yang Yesus ingin katakan adalah masih ada jambatan pengharapan bagi orang yang masih datang kepada Tuhan. Walaupun penghalang dosa antara Tuhan dan manusia tidak kelihatan, namun ini sangat nyata. Begitu juga tembok-tembok antara manusia. Walaupun mereka tidak boleh dilihat, tembok-tembok ini tetap wujud dan selalu sukar untuk diatasi, seperti tembok tinggi yang mengelilingi sebuah kubu atau penjara. Jadi saudara-saudara, seringkali kita berasa orang lain telah membina penghalang-penghalang ini, padahal pembina yang sebenarnya merupakan diri kita sendiri. Seperti Yakub, kita perlu terbuka kepada pemberian Tuhan yang indah melalui Yesus Kristus yang telah datang untuk merobohkan penghalang-penghalang yang wujud antara Tuhan kita, saudara kita, dan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penghalang antara kita dengan Tuhan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Pada saat ini kita diajarkan, mari kita
datang kepada Tuhan. Seperti ayat renungan bagi kita pada saat ini dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apa artinya? Tuhan sentiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Paling penting adalah kita datang berserah kepada Tuhan setiap waktu. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang baik, yang penuh kasih, kami sudah mendengar firman-Mu ini. Kami sudah mendengar setiap firman yang telah Tuhan berikan. Berkati kami pada hari ini dan seterusnya, agar diri kami ini, jika ada yang menghalangi diri kami ini menghalangi untuk datang kepada Tuhan, sadarkan kami untuk kami menyerahkan diri dan dosa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mendengar doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.